Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pemberdayaan Otonomi Daerah akan membahas materi tentang penataan organisasi perangkat daerah berbasis otonomi daerah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Febriani Rahmanita, Poppy Febrianti, Sanggera Juliska, Kenny Elvia, Anwar Fitriadi, Fedrik Ferdinand Ardiansyah, Dinda Nugraheni, dan Nadia Agista Alfionita. Baik, saya akan menjelaskan penataan organisasi perangkat daerah berbasis otonomi organisasi. Pembagian kewenangan seperti dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pembagian urusan pemerintah yang dianut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Esensinya adalah penetapan bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Kewenangan wajib maupun kewenangan opsional pemerintah daerah adalah termasuk dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi organisasi menurut Rasojo, untuk dapat melaksanakan kewenangan yang dimilikinya, pemerintahan kabupaten dan kota harus memiliki otonomi internal yang meliputi otonomi organisasi, otonomi kepegawaian, otonomi keuangan, dan otonomi perencanaan. Otonomi internal disebut baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah termasuk kewenangan atau urusan yang diserahkan kepada daerah otonom. Desentralisasi fiskal, otonomi organisasi, otonomi kepegawaian, dan perencanaan adalah dalam rangka empowering manajemen dan administrasi pemerintahan daerah. Tanpa keempat otonomi internal tersebut, implementasi kebijakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab banyak menghadapi kendala dari segi manajemen dan administrasi pemerintahan daerah. Menghadapi era globalisasi dan era reformasi yang disertai oleh kondisi masyarakat yang mengalami dinamika, dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang bukan saja efektif, efisien, tetapi juga adaptif dan responsif sebagai organisasi publik. Perangkat daerah dituntut cepat tanggap terhadap berbagai perubahan yang dihadapinya dalam bentuk kebijakan dan program aksi yang tepat. Di samping itu, dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah dengan cepat serta makin kompetitif, organisasi harus mampu beradaptasi dan berinovasi. Kaitannya dengan usahanya menyesuaikan dengan perubahan paradigma serta dinamika lingkungan strategis. Pemerintahan mengeluarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Dikeluarkannya PP Nomor 41 tersebut sebagai pengganti PP Nomor 8 Tahun 2002 adalah dalam rangka restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Restrukturisasi dilakukan guna mendukung pemantapan mekanisme, pola, dan format pemerintah daerah yang dapat memperlihatkan layout desentralisasi di seluruh Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang organisasi dalam perspektif. Organisasi yang dikatakan efektif jika tujuan organisasi atau nilai-nilai yang ditetapkan dalam visinya tercapai. Menurut Lubis dan Martin tahun 1987, organisasi adalah suatu yang abstrak, sulit dilihat tapi bisa dirasakan eksistensinya. Sebagai akibatnya, organisasi diartikan sesuai dengan konteks dan perspektif orang yang mendefinisikannya. Menurut Hendry tahun 1988, ada beberapa karakteristik yang sudah pasti dimiliki oleh suatu organisasi. Yang pertama yaitu mempunyai maksud tertentu dan merupakan kumpulan berbagai macam manusia. Yang kedua yaitu mempunyai hubungan sekunder atau impersonal, punya tujuan khusus dan terbatas. Yang ketiga yaitu punya kegiatan kerjasama, pendukung. Yang keempat yaitu terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas. Yang keenam yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya. Yang terakhir yaitu sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan. Sifat organisasi yang abstrak menyebabkan studi tentang organisasi dapat dilakukan menurut berbagai sudut pandang yang berbeda. Keberagaman definisi dapat dilihat dari beberapa ahli.
Menurut Bernard, organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan impersonal yang sebagian besar tentang pola hubungan. Menurut Simon, organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok. Menurut Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan yang bekerja secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa suatu organisasi itu sebagai kesatuan atau entitas sosial dari sekelompok orang yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Struktur organisasi digambarkan pada skema organisasi atau organization chart. Skema ini memberikan gambaran mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab, pengelompokan individu menjadi bagian, dan sistem hubungan organisasi. Perubahan lingkungan, teknologi, dan sasaran organisasi berdampak pada perubahan struktur organisasi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah contoh reformasi kelembagaan dalam rangka downsizing, yaitu penyebaran perangkat kelembagaan pemerintah untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat. Semakin dekatnya pemerintah dengan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan semakin baik, seperti yang dikatakan Osborne dan Gabler pada tahun 1992. The closer government, the better its service. Agar birokrasi Pemda adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi dari the private sector dan civil society organization, maka pendekatan right sizing terhadap struktur organisasi yang flat dan lean memiliki tingkat urgensitas yang tinggi. Contoh dari pelaksanaan right sizing sesuai dengan tuntutan paradigma government yakni struktur yang efisien tidak birokratis, tertera dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Di dalamnya ditetapkan maksimal organisasi perangkat daerah kabupaten sebanyak 14 dan 9 lembaga teknis daerah. Dari besaran perangkat daerah tersebut, maka pemerintah daerah seharusnya dalam menyusun struktur birokrasi dengan memperhatikan prinsip good governance dan reinventing government. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu model organisasi sintesa. Mana menurut Henry itu ada 3 model organisasi, yaitu model tertutup, model terbuka, dan model sintesa. Nah, untuk model tertutup itu memiliki istilah lain seperti model birokratik, hierarkis, formal, rasional, dan mekanitis. Di mana dalam model ini itu menuntut adanya 4 unsur, yaitu hierarki dari atas ke bawah, promosi jabatan berdasarkan keahlian, aturan yang tegas dan kaku, serta hubungan-hubungan yang resmi. Selanjutnya yaitu model terbuka. Untuk model terbuka itu memiliki istilah lain seperti model kolegial, kompetitif, pasar bebas, informal, dan alamiah. Dan model ini itu mementingkan aspek sosial tetapi kurang memperhatikan anatomi organisasinya. Karena dalam pengaplikasiannya, model ini dalam susunan organisasi perangkat daerah itu menjadi sangat beragam sebab sesuai dengan keberagaman daerah otonom secara geografis. Yang terakhir itu model sintesa, yang mana pada intinya itu model ini mencoba untuk membuat variabel yang bisa diramalkan dan mencoba meraih kepastian. Nah, mengacu dari 3 model tadi kemudian dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam konteks otonomi daerah, itu pilihan yang paling rasional yaitu model sintesa karena lincah, adaptif, responsif, serta efektif dan efisien. Sebab dalam model sintesa itu struktur organisasi perangkat daerah tersusun secara ramping dan datar, efisien dan adaptif, serta responsif terhadap dinamika lingkungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur organisasi perangkat daerah model Mintzberg, di mana model ini merupakan kombinasi daripada birokrasi profesional, birokrasi mesin, serta struktur divisional. Yang mana dalam penyusunannya model ini mempunyai 5 bagian dasar, yaitu pertama strategic aspek atau kepala daerah, ini berupa pemerintah daerah. Kemudian kedua itu the middle line, itu berupa
sekretariat daerah. Ketiga, the teknostruktur itu berupa badan atau kantor. Keempat, the support staff itu berupa sekretariat daerah dan DPRD. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu the operating court itu berupa dinas daerah. Di mana kelima bagian ini mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Di mana dalam penyelenggaraan pemerintah itu dilaksanakan oleh kepala daerah, kemudian dibantu sekretaris daerah, yang mana tugasnya memimpin staf kesekretariatan daerah, serta menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah. Selanjutnya, penataan perangkat daerah, perspektif, rethinking government, dan good government. Menurut Gasbron dan Pastrik, pembaruan pemerintah harus dilakukan oleh adanya pemangkasan birokrasi, yaitu A. Desentralisasi wewenang dalam unit-unit organisasi pemerintahan, penyerahan tanggung jawab sampai tingkat terendah di pemerintahan. B. Mengkaji kembali apa yang seharusnya dilakukan dan dibiayai tetapi tidak untuk dilakukan, dan apa yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan dan dibiayai. C. Perampingan pelayanan publik serta privatisasi dan swastanisasi kegiatan. D. Mempertimbangkan cara pemberian pelayanan secara lebih efektif sesuai biaya seperti kontak keluar, mekanisme pasar, dan pembebanan kepada pengguna. E. Orientasi pelanggan, termasuk standar mutu yang eksplisit untuk pelayanan publik. F. Benchmarking dan pengukuran kinerja. G. Reformasi yang dirancang untuk menyederhanakan peraturan dan mengurangi biayanya. Dalam menetapkan desain organisasi, terdapat berbagai alternatif yang bisa menjadi rujukan. Pertama, apakah urusan pemerintah yang dimiliki akan dikerjakan oleh aparat Pemda itu sendiri? Kedua, apakah urusan pemerintahan itu akan diprivatisasikan? Ketiga, apakah urusan pemerintahan itu akan dilaksanakan secara partnership? Ciri-ciri good government. Yang pertama adalah partisipasi. Yang kedua adalah rule of law. Yang ketiga adalah transparansi. Yang keempat adalah responsivitas. Yang kelima adalah orientasi konsensus. Yang keenam adalah persamaan atau equity. Yang ketujuh adalah efektivitas dan efisien. Yang kedelapan adalah akuntabilitas. Dan yang kesembilan adalah wawasan strategis. Implikasinya, perangkat daerah yang dibentuk dalam perspektif rethinking government dan good government adalah sesuai dengan potensi keunggulan daerah, sehingga terbentuk organisasi perangkat daerah yang adaptif dan responsif, yang memiliki daya saing di tengah-tengah lingkungan nasional dan global yang cepat berubah. Dan yang keempat adalah organisasi perangkat daerah bertumpu kewenangan. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah, atau bisa disebut dengan discretionary power, untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan yang didesentralisasikan ada 10 kewenangan wajib. Dalam pasal 11 ayat 2, bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, kabupaten atau kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Kewenangan yang didesentralisasikan kepala daerah otonom mencakup kewenangan yang wajib dan kewenangan opsional. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi berbasis human capital.
Di sini ada beberapa para ahli. Menurut Pintner dan Prestos, pemikiran terhadap administrasi negara secara struktural fungsional adalah karena fungsi administrasi negara berada dalam struktur yang secara formal menempati bidang-bidang tugas dalam hubungan hierarkis yang dibentuk dalam organisasi. Yang kedua, menurut kinerja individu atau individual memiliki keterkaitan yang sangat erat. Yang ketiga, menurut Prasojo, struktur organisasi yang berbasis pada human capital memberikan ruang fleksibilitas dan implementasi kekayaan ide manusia serta kemampuan manusia untuk melakukan keputusan sendiri atas tanggung jawab dipikulnya dan melakukan koordinasi sesamanya atau struktur tanggung jawab terdesentralisasi. Menurut Kajamiko dan Akib, pemberdayaan kreasi pengetahuan dalam organisasi pada dasarnya merektualisasi dan meneguhkan ungkapan yang menyatakan bahwa keberadaan manusia dalam organisasi bukan hanya sebagai bilangan, melainkan harus diperhitungkan. Di sini juga ada kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan foundation, Senkainan, production, center development. Secara konseptual, kualitas manusia sebagai kualitas multidimensional mencakup yang pertama, kualitas kepribadian yang terdiri dari kecerdasan, kemandirian, kreativitas, ketahanan mental, keseimbangan antara emosi dan rasio. Yang kedua, kualitas bermasyarakat seperti kesetiakawanan sosial, solidaritas, keterbukaan. Yang ketiga, kualitas berbangsa, yaitu tingkat kesadaran bangsa dan bernegara yang semartabat dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, spiritual, yaitu religiulitas dan spiritualitas. Yang kelima, wawasan lingkungan yang mempunyai kepedulian, yaitu kemampuan untuk mewujudkan aspirasi dan potensi diri terhadap kelestarian lingkungan. Yang keenam, kualitas kekaryaan yang diperlukan untuk kerja nyata guna menghasilkan sesuatu dengan mutu sebaik-baiknya. Nampak jelas bahwa penyusunan struktur organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan sumber daya aparatur yang dimilikinya. Sebaliknya, profesionalitas sebagai pegawai terbentuk oleh struktur dan prosedur organisasi yang memberikan peluang kepada aparatur untuk berkreasi dan berinovasi. Dengan memperhitungkan sumber daya aparatur sebagai human capital, maka besaran organisasi, desain struktur organisasi, maupun jabatan yang ditetapkan secara objektif akan dapat diisi dan diduduki oleh orang-orang yang tepat. Dengan demikian, struktur organisasi yang disusun haruslah berkesesuaian dengan sumber daya aparatur yang dimiliki, baik jumlah, kuantitas, maupun kualitasnya atau profesionalitasnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Restrukturisasi perangkat daerah bertumpu PP nomor 41. PP nomor 41 tahun 2007 di-set up dengan pendekatan politik ekonomi dalam penetapan besaran organisasi perangkat daerah. Dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam usaha menata organisasi perangkat daerah yang efektif, sejak tahun 2000 pemerintah telah mengeluarkan 3 peraturan pemerintah. Ketiga peraturan pemerintah itu yakni PP nomor 84 tahun 2000, kemudian diganti dengan PP nomor 8 tahun 2003, dan kedua PP tersebut sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan PP nomor 41 tahun 2007 dalam koridor tahapan operasional pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang direncanakannya. Pemerintah mengeluarkan PP nomor 41 tahun 2007 dalam koridor tahapan operasional pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang direncanakannya. Tahapan yang dimaksud meliputi tahap inisiasi 1 Januari sampai dengan Desember 2001, tahap instalisasi tahun 2002 sampai tahun 2003. Penataan dinas untuk daerah otonom. Dinas daerah adalah
peranata penyelenggara urusan pemerintah yang didesentralisasikan kepada daerah otonom. Kedudukan dinas daerah secara eksplisit disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 PP nomor 41 tahun 2007. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonom daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyusunan organisasi perangkat daerah harusnya diawali dengan penyusunan dan penetapan jumlah dan nomenklatur dinas daerah. Baru kemudian ditetapkan badan dan kantor LTD serta bagian dalam sekretariat daerah yang berfungsi sebagai support staff dan teknostruktur. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dilakukan teman saya sebelumnya, di mana saya akan membagikan pengetahuan yang saya pahami mengenai penyusunan dinas daerah berwawasan lingkungan dan penyusunan dinas bertumpu pada visi strategis. Adapun penyusunan dinas daerah berwawasan lingkungan merupakan salah satu upaya dalam melestarikan lingkungan, di mana pengadaannya ini didasari pada penekanan setiap aspek lingkungan yang ada. Upaya ini pun dilakukan dengan tidak hanya serta-merta saja, namun memiliki tujuan. Usaha ini akan dilakukan dengan meningkatkan kualitas manusianya secara bertahap, dengan memperhatikan faktor lingkungan sekitar. Nah, adapun sebagai contoh misalnya, pemerintah akan membangun hotel dan kawasan hiburan di tepi pantai. Nah, dalam pembangunan ini, pembangunan akan dilaksanakan tanpa merusak hutan mangrove yang ada di sekitarnya. Untuk kemudian, penyusunan dinas bertumpu pada visi strategis merupakan tuntutan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap seorang kepala daerah yang bertujuan sebagai upaya mewujudkan kepemimpinan kepala daerah yang visioner, yang dimana kepemimpinan kepala daerah yang visioner merupakan salah satu prinsip dari good governance. Adapun hal tersebut dilakukan supaya dinas-dinas yang dirancang akan berorientasi pada misi, yang artinya organisasi yang dirancang tersebut akan sesuai dengan rencana strategis yang telah dilakukan, sehingga nantinya dapat mendorong keberhasilan kinerja dengan lebih baik. Sebagai contoh, misalnya Wali Kota Bengkulu memiliki misi menjadikan Bengkulu sebagai kota hadis dengan tujuan mewujudkan kota Bengkulu yang religius dan bahagia. Hal ini berarti penataan organisasi pada perangkat daerah Kota Bengkulu, khususnya dinas-dinas yang ditetapkan bertumpu pada visi ketaatan. Terima kasih. 3. Struktur dinas daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Dinas daerah adalah sebagai operating care, yaitu landasan argumentasi tentang penetapan jumlah dan nomenklatur dinas daerah berwawasan lingkungan strategis dan menurut skala prioritas pembangunan daerah. Persoalan dalam struktur organisasi dinas yang tepat berdasarkan lingkungan strategis dan visi Pemda serta skala prioritas pembangunan daerah adalah dengan menggunakan PP nomor 41 tahun 2007 dan secara objektif yang berkesesuaian dengan harapan publik. Dalam pasal 29 ayat 1 nomor 41 tahun 2007 disebutkan bahwa susunan organisasi dinas daerah terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi. Pasal tersebut jika satu dilihat dari jabatan, apabila mengambil maksimal maka setiap dinas terdiri dari 21 jabatan struktural yang terdiri 1 orang pejabat eselon 2B atau kepala dinas, 1 orang pejabat eselon 3A atau sekretaris, 4 pejabat eselon 3B atau kepala bidang, dan 15 pejabat eselon 4A. Struktur dalam organisasi dinas yang dikonstruksi PP nomor 41 tahun 2007 dilihat hubungan wewenang terdiri dari wewenang lini atau line authority. Wewenang lini ini terutama didasarkan pada kekuasaan sah atau urusan wajib. Sedangkan wewenang staff atau staff authority, wewenang ini didasarkan pada kekuasaan keahlian. Dinas sebagai unsur perangkat daerah yang telah melaksanakan kewenangan otonomi dan tugas pembantuan adalah berfungsi melaksanakan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah. Agar kualitas pelayanan meningkat secara berkesinambungan, kinerja pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya serta politik masyarakat terus meningkat dan pembangunan yang menyejahterakan dapat diwujudkan dengan
oleh dinas daerah. Maka fungsi perencanaan dalam tubuh dinas menjadi relevan dan penting adanya. Sesuai dengan PP nomor 25 tahun 2000, pemerintah pusat mempunyai kewenangan menetapkan standar, pedoman atau norma menurut kewenangannya. PP nomor 41 tahun 2007 sebagai pengganti PP nomor 8 tahun 2003 merupakan penetapan pedoman organisasi daerah yang harus dilakukan secara konsisten. Karena jika kurang matang dalam pembuatan perhitungan, PP nomor 41 tahun 2007 menimbulkan efek negatif dan kontraproduktif karena berimplikasi pada anggaran aparatur. Bertambahnya jumlah dinas akan memberikan peluang bagi pejabat yang non-job akibat PP nomor 8 tahun 2003 maupun pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk dipromosikan menduduki jabatan struktural. Peluang tersebut dapat memberikan tanda bahwa PP nomor 41 tahun 2007 telah memberikan kesempatan terbuka berkompetisi secara transparan bagi pejabat non-job maupun pegawai yang memiliki hak dipromosikan menduduki jabatan baru dalam struktur dinas yang baru dibentuk atau segi positif. Tetapi peluang tersebut bisa berubah negatif jika persaingan terjadi bersifat destruktif atau disfungsional. Idealnya, susunan organisasi pemerangkat daerah dapat diawali penyusunan dinas-dinas daerah yang bertumpu pada lingkungan strategis, visi misi pemerintah kabupaten atau kota serta kebutuhan dan kemampuan daerah. Struktur sekretariat atau staf dan badan atau kantor secara berkelembagaan telah mendukung terwujudnya efektivitas dan efisien pelaksanaan tupoksi dinas-dinas daerah. Dalam efektivitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dipengaruhi oleh struktur organisasi dinas dan perangkat daerah yang tepat.